Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Oke rekan setia, kembali lagi nih bersama rekan Fedan tentunya. Rekan An ya. Iya, Bersama kita narasumber kita Memuarda yang tetap bersama kita nih ya. Nggak pulang duluan nih rekan setia. Bahaya kalau pulang duluan ya. Bisa selesai nanti podcastnya. Iya. Jangan lupa untuk tetap like, ya, komen, share dan juga subscribe. Iya, jangan Oke, dilupain ya rekan setia ya. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini jangan lupa nanti untuk di komen ya. Betul. Jadi wajib nanti mereka memberikan komentar di Kolom di komentar. podcast ya, kolom Iya. komentar ya. Jadi Iya. biar tambah ramai dan Jadi, seru ya. Mereka mau mendefinisikan sendiri ya Iya. tentang pemberdayaan Oke, ekonomi nanti lokal akan tadi ya. diminta itu pertanyaannya. Jadi apa kesimpulan yang mereka dapatkan dari Ya. istilah pel ini tadi ya. Oke. Jangan nanti cukup Buat singkat, mahasiswa, Bu, atau mem. Pel itu ya buat ngepel. Jangan ada salah ya. Nilainya langsung D. Wah, itu dengar untuk mahasiswa PEBI ya. Ini untuk kita tadi sudah membahas mengenai pemberdayaan ekonomi lokal itu apa. Sudah kita kulik satu persatu. Pemberdayaan itu apa, ekonomi itu apa, lokal itu apa. Nah, mengenai mata kuliah PEL ini sebenarnya ini mata kuliah gambarannya seperti apa nih, Nan? Iya. Oke, rekan Fedan juga rekan An, karena tadi secara umum sudah kita bahas ya dari istilahnya ya, pemberdayaan ekonomi lokal, maka ini kemudian kita kaitkan dengan PEL sebagai mata kuliah ya. Nah, maka kalau kita nyambung tadi kan, pemberdayaan ekonomi itu diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat ya, berarti yang diharapkan ke arah kehidupan yang lebih baik kan, kayak gitu ya. Tujuannya kan gitu ya. Apa tujuan dari pemberdayaan? Supaya tadi meningkatkan taraf hidup ya, mempunyai kemandirian. Ini penekanannya harus sering diulang-ulang supaya mengerti ya. Oke, jadi kehidupan yang lebih baik itu ya meliputi mungkin kebutuhan hidup, ada juga yang mengatakan kebutuhan harga diri gitu ya, kebutuhan kebebasan gitu. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu adalah membentuk, kalau kita balik lagi sedikit ya, membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Jadi kemandirian itu menjadi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Maka kalau kita kaitkan ini di sini, kenapa mata kuliah ini diperlukan gitu ya? Ini kan sebenarnya pemberdayaan ekonomi lokal ini adalah kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi kalau kewirausahaan itu sudah punya khasnya tersendiri, yang memang teori-teori yang dipelajari dan juga ada unsur prakteknya juga gitu ya. Maka PEL di sini di fakultas itu kan dimaksudkan untuk supaya, dan ini diberikan pada semester-semester akhir ya. Ya 5 dan 7 biasanya begitu, supaya tidak putus gitu. Jadi menjelang tamat juga ini masih ruhnya itu masih ada sama mahasiswa. Jadi kewirausahaan jilid 2 bisa dibilang begitu, tapi difokuskan dengan, diistilahkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, berarti di sini bisa juga kita artikan adalah ini upaya secara langsung, dan ini sasarannya adalah mahasiswa ya kan. Berarti mahasiswa yang diharapkan punya jiwa kemandirian kan begitu ya, kemandirian supaya sadar dengan potensi yang mereka miliki dan potensi sumber daya alam yang ada kan begitu tadi ya kan, yang itu bisa harus difikirkan untuk dikelola, dikembangkan gitu. Nah, karena ini diberikan di mata kuliah FEBI IAIN Bengkulu, UIN Bengkulu, maka berarti lokal yang dimaksud di sini adalah lokal Bengkulu kan gitu ya. Jadi pemberdayaan ekonomi lokal Bengkulu kan gitu. Dan ini kan banyak sekali ya, dan banyak sekali yang mungkin perlu diangkat ya, dengan cara kita menciptakan atau juga mengembangkan potensi dari masyarakat atau sesuatu yang ada di Bengkulu ini, agar bisa bisa terangkat kembali ya, atau juga bisa mengangkat diri mahasiswa itu sendiri kan gitu ya. Syukur-syukur terangkat keduanya, SDM-nya ya SDA-nya juga ya. Nah, misalnya apa di sini? Kemudian untuk, karena ini terkait dengan mata kuliah, maka kita di sini para dosen sudah membuat konsep gitu ya, memberikan arahan apa-apa saja model-model atau bentuk-bentuk yang bisa mereka
lakukan, bisa mereka pilih untuk mereka kembangkan sebagai bagian dari mata kuliah PEL ini tadi ya. Misalnya di awal-awal kita sudah sampaikan boleh mereka memilih untuk menggarap lahan, bahan baku ya. Jadi menggarap lahan. Dalam hal ini kebetulan ya fakultas itu memang sudah memiliki lahan yang siap digarap. Nah, kan tadi kalau pemaknaannya secara luas, pemberdayaan itu tadi kan juga artinya ada potensi yang perlu digarap, ya kan? Untuk tujuannya kan untuk menciptakan kemandirian gitu ya, kreativitas, meningkatkan taraf hidup ya. Maka unsur pemilihan bahan baku dengan cara mengolah lahan ini juga menjadi hal penting dari mata kuliah PEL ini. Jadi mereka bisa berpikir untuk ditantang untuk ini bagusnya mau ditanam apa dengan jangka waktu misalnya beberapa bulan saja, menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk mempunyai nilai tambah gitu ya kan. Misalnya kalau dia memilih nanti menanam ubi ataupun bayam misalnya atau tidak hanya bisa dimakan, memang bisa dimakan dalam bentuk seperti biasa ya, seperti bagaimana kita menyayur bayam atau memakan ubi, tapi juga itu kan bisa menjadi memberi nilai tambah dengan ini dikreasikan jadi apa ya, misalnya keripik bayam ya kan, bayamnya kemudian ubinya bisa banyak lagi diolah menjadi keripik singkong atau apa yang inovasi-inovasi lainnya. Nah, jadi diharapkan bahan bakunya ini memang dipilih yang memang ada pengolahan lanjutan, ya. Jadi tidak hanya dimasak seperti biasa manual kan, gitu ya, atau secara konvensional istilahnya. Secara hal biasa ya, udah kalau bayam direbus pasti ya, atau ditumis untuk dimakan. Tapi bagaimana memberi nilai tambah pada bayam kan, gitu ya kan? Karena ada juga keripik bayam ya misalnya atau apalah inovasi lainnya ya. Nah kemudian juga ada peminatan misalnya yang ingin mengembangkan makanan ya, makanan lokal yang bisa diangkat kembali untuk dijadikan bagian dari PEL ini. Misalnya apa nih Mbak V? Misalnya banyak sekali ya, misalnya perpaduan kalau kita di Bengkulu ini makanannya ada kue tart misalnya begitu ya kan, yang khas terkenal ya. Maka kemudian kira-kira akan diinovasi atau kreativitas apa nih yang bisa dihadirkan dengan tart ini, misal ya, misalnya tart biji sawit misalnya ya kan, ya. Tart ubi ya. Tart ubi, biji sawit jauh ya. Tapi ada ya, maksudnya artinya kan begitu ide ekstrim ya. Nih tart ini apa cuma diproses secara begitu saja misalnya ya, dikenal Bengkulu kan ya, seperti itu saja ya. Nah misalnya nanti selainya bisa selai rosella misalnya kan, bisa jadi ya kan, selai rosella atau selai ampas kedelai ya, sari kedelai atau apapun itu. Nah hal seperti ini maksudnya nah seperti itu maksudnya ya. Jadi ini memang benar-benar pemberdayaan ekonomi lokal, kita punya potensi kemudian dikreasikan lagi gitu ya, supaya kue tart ini tidak rasanya tidak biasa-biasa saja misalnya gitu ya, ataupun juga sebatas dia membuat ya sekedar melestarikan juga boleh. Pada dasarnya yang membuat kue tart itu juga sudah bagian dari kita memberdayakan ekonomi lokal gitu ya, dengan ikut mengembangkan atau misalnya membuat packingnya menjadi lebih bagus gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia ada kreativitas dari nilai tambah dari kue tart tersebut misalnya. Nah ini kulinernya ya, misalnya minuman misalnya kalamansi ya, kita punya kan ikonnya kalamansi ya. Nah kalamansi itu kemudian misalnya dibuat kalau dijadikan makanan misalnya ada dodol kalamansi misalnya begitu kan ya, ada permen kalamansi gitu kan. Jadi yang apalagi yang bisa dipikirkan dari ubi kalamansi ya. Rasa kalamansi ya, itu bisa ya. Jadi keripik ubi kalamansi ya. Bukan lagi sambalnya cabenya dikasih kalamansi, mungkin begitu kurang lebih ya. Jadi cita rasa ya, asam gimana gitu ya. Jadi cocok karena cuacanya juga hujan, jadi bicara makanan tuh agak nyambung ya. Ya. Nah jadi gitu ya, jadi misi mata kuliah PEL itu jadinya ya. Kemudian juga ada mungkin yang tertarik dengan kerajinan tangan juga boleh ya kan. Ada hal-hal lain yang misalnya mungkin membatik ya,
bisa jadi pilihan juga ya. Tapi mungkin dikemas lagi misalnya menjadi apa ya, diperkaya gitu ya. Mungkin motifnya membatik dari daun singkongnya tadi. Bisa jadi ya, membatik dari daun singkong kayaknya idenya ekstrim juga itu ya. Itu ada itu ada ya. Ada, tapi di Bengkulu mungkin masih jadi belum, ya. jadi kita harus memberdayakan. Pola batik. Bisa jadi. Daun ubi gitu ya. Iya, saya setuju ya. Oke, ataupun juga dia ada pilihannya bisa dalam bentuk jasa ya. Jadi ini kan produk barang dan juga jasa. Misalnya yang nanti hobinya ke pariwisata, boleh juga ya. Misalnya memberdayakan pariwisata yang sekarang kayaknya sedang tidak berdaya kan gitu ya. Tiba jadi berdaya, mungkin jadi pilihannya jadi tour guide gitu kan, atau mungkin bidang kesenian, dan juga bisa saja dalam bentuk mengolah limbah juga bisa di sini ya kan. Limbah masuk Sangat juga menarik. itu pemberdayaan ekonomi lokal. Kenapa dikatakan juga bisa? Karena ya masyarakat mungkin tahu nih limbahnya banyak tapi nggak tahu cara mengelolanya kan gitu ya, apalagi plastik misalnya. Iya, dan itu bisa menjadi potensi mengelola sampah menjadi pupuk kompos gitu kan ya, bisa menjadi pupuk cair, dan kemudian juga mengelola limbah yang ada itu bisa menjadi aneka barang ya, yang tadinya tidak ada bernilai kemudian menjadi nilai tambah bagi masyarakat lokal. Ternyata sampah juga bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat lokal kan gitu. Nah, jadi itu mungkin yang untuk terkait kaitannya dengan mata kuliah ini. Dan nanti mereka setelah setelah mengidentifikasi apa ketertarikan mereka, kemudian action ya kan, menggarap. Kalau nanti berbentuk barang, berbentuk produk makanan, maka mereka nanti harus bisa menampilkan seperti apa produk yang mereka rancang tadi gitu. Kalau misalnya bahan baku ya berarti nanti sampai selesai panen gitu kan, ada wujudnya, dan nanti bisa digunakan bahan namanya bahan baku kan, bisa diolah untuk digunakan oleh teman-temannya yang memilih memilih makanan ataupun minuman untuk dikreasikan lagi. Misalnya tadi bayam, mungkin ada yang akan membuat keripik bayam, maka 3 bulan ke depan misalnya bisa panen, bisa membuat itu dari hasil bahan baku yang dipanen tadi. Ubi misalnya gitu ya, atau rosella gitu ya, karena rosella ini kan juga bisa dijadikan banyak ya, sirup rosella gitu ya, bolu rosella misalnya itu ya. Ya, jadi mereka juga nanti akan ada expose juga terkait dengan apa yang mereka pilih ini. Jadi tidak hanya sekedar mereka hanya di angan-angan, tapi harus diwujudkan. Gitu. Action yang penting ya. Oke. Kita break dulu ya. Iya. Oke. Mungkin juga rekan-rekan mahasiswa mungkin udah sambil berpikir ya. Kira-kira nih buat apa nanti ya, atau seperti apa nanti ide-idenya. Nanti mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya agar lebih paham ya. Iya, kita akan ke babak terakhir, ke episode terakhir ya. Babak terakhir. Kita akan lanjut ke part. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi, karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.